Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023, angkatan kedua. Berikut adalah video PPL 2 rencana aksi model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Ya, bagus kalau gitu. Hari ini hadir semua nggak? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Nali Gusti untuk memimpin doa hari ini. Ya, kepada Gusti, Ibu persilahkan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Nanda Gusti. Semoga kegiatan kita pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, apa harapan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Agar dapat memahami pembelajaran hari ini. Oke, bagus. Kasih semangat dulu dong. Apa lagi? Agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam mempelajari pelajaran hari ini. Iya, bagus. Kita harus punya harapan. Ya, di dalam kegiatan kita. Nah, untuk tenaga sekolah, Mas Ibu, apa yang kalian lakukan di rumah? Apalagi? Berarti sudah siap untuk belajar kan? Iya. Oke. Nah, langsung saja dijawab ya. Apa yang dimaksud dengan energi tidak terbarukan? A. Energi dapat diperbarui secara alami, energi yang selalu tersedia tanpa batasan, energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan tidak dapat diperbarui. Nah, siapa yang mau jawab nih? Apa jawabannya? Ada opsinya ya, ada opsinya. Nah, ini opsinya A, B, C, D, dan E. Coba angkat tangan. Jawabannya adalah C. Yang lainnya? Tahu? Ya, jawabannya adalah C. Energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan tidak dapat diperbaharui. Ini ada berikutnya. Ya, nanti boleh angkat tangan semua ya. Yang kedua, sumber energi tidak terbarukan yang utama untuk digunakan sebagai pembangkit listrik adalah matahari, angin, batu bara, air, gas. Yang jawab C, angkat tangan. Menjawab B, angin. Tidak ada pilih. Nah, yang lainnya tidak ada jawabannya. Nah, jawaban yang betul adalah C. Batu bara ini yang paling banyak digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, lanjut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sumber energi tidak terbarukan? Apa yang kalian ketahui tentang sumber energi tidak terbarukan? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Nanda. Ya, mari kita dengarkan Nanda dulu. Nah, apa kali energi tidak terbarukan? Berdiri, Bu. Boleh berdiri. Langsung menjawab. Batu bara, nuklir,
gas alam, minyak bumi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain yang mau memberikan jawaban? Baik, kalau gitu Ibu lanjut. Yang kedua, coba sebutkan energi apa saja yang kalian temukan di sekitar kita. Ya. Oke, energi listrik. Siapa lagi? Kelompok 2. Rifki. Energi angin. Energi apa lagi yang lain? Coba disebutkan. Ada energi air. Apa lagi? Uap. Energi matahari. Ya, itu semua adalah energi yang ada di sekitar kita. Kemudian itu, jadi setelah nanti kalian belajar hari ini tentang energi tidak terbarukan, diharapkan, kalian dapat memahami dan mendorong untuk menjadi warga yang lebih sadar lingkungan, aktif dalam upaya berkelanjutan dan berkontribusi pada penyelesaian masalah global. Ibu mau dengar suara yang di belakang? Siapa? Salsa. Nomor 1 bisa dibacakan? Yang pertama, yang nomor 1. Melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis energi berdasarkan ketersediaannya. Melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis dampak ditimbulkan dari penggunaan sumber energi tidak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, ayo Ikram. Melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengajukan gagasan solusi untuk mengatasi dampak penggunaan energi tidak terbarukan. Jadi itu tujuan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan video berikut. Mari kita tonton video. Ya, tepuk tangan dulu. Polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk lagi jadi perbincangan akhir-akhir ini. Tapi apa penyebabnya ya? Kendaraan sering dianggap jadi penyebab utama polusi ini. Padahal ternyata nggak cuma itu. Lembaga yang tadi melakukan penelitian soal polusi udara. Itu videonya tentang pencemaran lingkungan atau polusi udara yang terjadi di Jakarta saat ini. Bukan di mana-mana ya. Nah, kalau tidak diantisipasi, hal itu bisa terjadi juga di tempat kita. Karena kita kan produksi batu bara. Nah, karena itulah penting untuk kita mempelajari hal ini. Nah, ini apa ini? Tambang batu bara. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana penggunaan energi fosil berdampak pada kerusakan hutan dan hilangnya habitat flora dan fauna yang ada di dalam hutan kita? Kira-kira ada dampaknya nggak? Kalau tadi hutan itu dibabat secara luas, rusaknya rumah-rumah bagi hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Ya. Banjir. Jadi banjir. Siapa lagi? Ya. Nah, jadi itu dampak-dampak yang dihasilkan akibat penggunaan energi fosil. Nah, coba sebutkan apa? Ya, ada 2. Ya. Kemudian, apa itu energi tidak terbarukan? Ibu mau satu orang dulu baca. Energi tidak terbarukan adalah sumber daya energi yang berasal sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan waktu pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga pada saatnya bisa habis karena terus-menerus digunakan sementara butuh waktu lama untuk menghasilkan kembali. Nah, jadi itu energi tidak terbarukan. Nah, kalau energi terbarukan, ibu di sini ya. Nah, apa itu energi terbarukan? Kebalikan dari energi tidak terbarukan. Energi terbarukan yang juga dikenal sebagai energi rumah
adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat dikembali secara berkelanjutan. Ya, jadi energi terbarukan ini bisa diperbaharui. Nah, ini contoh-contoh ya, sumber energi tidak terbarukan. 1, 2, minyak bumi. 3, gas alam. 4, di kelompok. Nah, karena sudah terbentuk kelompoknya, nah ibu tinggal membacakan aja bahwa pada saat nanti kalian berkelompok, keaktifannya dinilai. Keaktifan pada saat diskusi kelompok yang dinilai adalah kemampuan mengelola waktu, kemampuan menyumbangkan ide, dan kemampuan berkolaborasi, membagi tugas. Tidak ada yang nonton. Kemudian pada saat presentasi yang diperhatikan adalah yang akan dinilai ketepatan isi materi, kemampuan berbicara seperti tadi sudah bagus semuanya. Sudah berani berbicara, sudah muncul rasa percaya diri. Kemampuan menanggapi pertanyaan, kemudian bagaimana kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan. Nah, baca dulu kelompok 1. Kelompok 2. Semua kelompok telah mendapatkan LKPD-nya. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Masing-masing LKPD itu ada videonya. Silakan diputar videonya. Linknya juga sudah ibu kirimkan ke grup WA kelas. Nah, kemudian ada juga bahan bacaannya dalam bentuk, dapatkan juga di situ informasi dari situ untuk menjawab, untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, silakan dibagi tugasnya, nanti ibu akan memberikan penilaian secara langsung. Waktu yang digunakan 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Jadi silakan baca tugasnya, daftar videonya juga terpakai videonya, dibaca materinya, nanti sebagian kembali ke sini. Ini kita ya dulunya. Masing-masing bagi tugas ya, ada satu Sebelum presentasi silakan berembuk dengan temannya untuk membagi tugas supaya semuanya nanti di depan ya punya tugasnya masing-masing. Kalau waktu untuk diskusi sudah habis, nah sekarang silakan persiapkan dirinya untuk kita melakukan presentasi terkait dengan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Untuk yang pertama, ibu undang kelompok 1 terlebih dahulu. Bagaimana kelompok 1, sudah siap? Sudah siap? Nah baik, kita beri semangat dulu untuk kelompok 1.
Ya, jangan lupa nanti ada sesi tanya jawab ya. Selamat siang semuanya. Siang. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Tentang jenis energi berdasarkan ketersediaannya. Sebutkan contoh yang 3 contoh. 1. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui pasokannya dalam Energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk memperbarui pasokannya. 4. Gas buangan dari pembangkit listrik batubara. 4. Kelola limbah batubara dengan lebih baik. 5. Menggunakan teknologi bersih untuk membakar batubara. 6. Jangan hanya mengandalkan batubara, tapi coba berbagai sumber energi. 7. Ajarkan dan tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya batubara. 8. Terapkan aturan yang ketat untuk melindungi lingkungan. Kita buat tanya jawab ya, 1 pertanyaan. Kelompok 2 yang bertanya. Kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 untuk mengajukan pertanyaan. Bisa pertanyaannya supaya kedengaran di depan. Bagaimana proses ekstraksi batubara berlangsung? Bisa didengar pertanyaan jawab ini ya. Pertanyaannya, bagaimana proses ekstraksi ya batubara berlangsung? Nah, silakan kelompok 1, siapa yang mau jawab? proses ekstraksi batubara dimulai dengan penambangan di tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Setelah itu, batubara dikirim ke pembangkit listrik untuk menghasilkan energi. Ada lagi yang lain yang mau tambahkan jawaban? Karena waktu terbatas, jadi kita 1 pertanyaan saja ya dari jawabannya. Nah, sepertinya jawabannya sudah sangat jelas. Proses untuk mengekstraksi batubara. Terutama dulu untuk kelompok 1. Untuk yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2, silakan ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi energi tidak terbarukan. Kami dari kelompok 2 dan beranggotaan saya Aminah Fitriani, Misla, Margareta Marsa, dan Rizky Haikal Akbar. Sebutkan jenis-jenis energi berdasarkan ketersediaannya. Sebutkan contohnya minimal 3. Energi angin, contoh untuk menggerakkan mesin angin. Energi air, contoh untuk PMK. Energi panas, bumi, contoh untuk membangkit listrik. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan minyak bumi sebagai salah satu sumber energi tidak terbarukan. Oksigen yang dapat dibutuhkan dalam proses respirasi dan juga pohon akan mengekstrak gas CO2 sehingga mengurangi efek rumah kaca. Berdasarkan hasil analisis dari ketiga pertanyaan di atas, buatlah kesimpulan terkait dengan penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi tidak terbarukan. Kelompok 3 ini mau bertanya. Silakan kelompok 3. Langkah saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa peran utama minyak bumi dalam industri energi? Minyak bumi memiliki peran krusial sebagai sumber energi utama untuk transportasi, pembangkit listrik, dan berbagai industri lainnya. Minyak bumi diekstraksi, diproses, dan diubah menjadi berbagai produk bahan bakar. Dari kelompok ini mau berikan jawaban? Ada yang mau tambahkan? Sudah. Bisa ditutup. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Fikran, Gusti, Franciscus Idi, Kaila Padilla, dan Rika. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berdasarkan informasi dari YouTube dan bahan bacaan di atas, sebutkan jenis-jenis energi berdasarkan ketersediaan. Sebutkan contohnya minimal 3. Energi cahaya, lampu, energi bunyi, radio, suara, energi potensial, gravitasi, bakal apa itu dari jatuh ke tanah. Berdasarkan informasi dari YouTube, Kajian literatur dari berbagai sumber, ajukan minimal 4 gagasan. Baik, bagi teman-teman kami persilahkan untuk bertanya. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin bertanya bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dari sumber-sumber. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi energi dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam melalui inovasi dalam proses pembakaran. Pengembangan teknologi CSS, carbon capture and storage, dan penerapan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Kiri, selamat siang. Ya, semangat dulu untuk kelompok. Nah, dengan berakhirnya tadi presentasi kelompok 5, maka untuk sesi presentasi sudah selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang kita ke kesimpulan. Silakan buat kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi energi tidak terbarukan dan mengidentifikasi sumber energi berdasarkan ketersediaannya, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Coba sebutkan contohnya energi tidak terbarukan. Apa lagi? Ya. Dan kalau energi terbarukan? Ya, matahari, angin, air, ombak. Nah, itu energi terbarukan. Yang kedua, apa dampak penggunaan energi terbarukan? Energi fosil yang biasanya kita gunakan memiliki segudang dampak negatif bagi kelestarian lingkungan, seperti polusi, efek gas rumah kaca, hujan asam, hingga pemanasan global. Selain itu, merusak lingkungan, hasil pembakaran energi fosil juga berdampak buruk bagi kesehatan. Oke, itu kesimpulan untuk yang tujuan pembelajaran kedua. Yang ketiga, apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi dampak penggunaan bahan bakar fosil? Siapa yang kandungan? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, bagus. Apalagi? Juga dengan menanam pohon dan menggunakan energi alternatif supaya kita tidak tergantung dengan bahan bakar fosil. Nah, baik, berikutnya. Nah, refleksi. Nah, siapa yang mau memberikan refleksi? Untuk yang lainnya, nanti meminta 2 orang untuk memberikan refleksi secara langsung, secara lisan. Kemudian yang lainnya bisa menyampaikan refleksinya melalui Padlet yang sudah misalkan di Google ada di web group. Yang lainnya silakan diisi di situ. Ibu harap semuanya melakukan refleksi. Apa yang akan kita refleksi hari ini? Yang pertama, hal apa yang paling dipahami dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, hal apa yang belum dipahami? Kemudian, apa yang akan dilakukan terhadap hal yang belum dipahami? Nah, setelah itu, setelah belajar hari ini, hal apa yang menjadi dipaham? Yang awalnya hanya sama-sama, tidak terlalu yakin, kemudian belajar hari ini menjadi lebih yakin bahwa ternyata mungkin energi fosil itu ternyata walaupun kita sangat tergantung kepadanya, tetapi banyak dampak negatifnya. Nah, kemudian terakhir, hal apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, action kita sebagai generasi muda untuk mencegah terjadi polusi udara di tempat kita seperti halnya di Jakarta.
Nah, kan tidak nyaman tuh kalau polusi udara, harus pakai masker. Nyaman nggak pakai masker kemana-mana? Ya, supaya tidak terjadi hal itu kita harus cegah. Nah, siapa yang mau berrefleksi secara lisan? Hal yang paling saya pahami adalah tentang sumber energi berdasarkan ketersediaannya, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. 2. Hal yang saya pahami adalah tentang bagaimana mengurangi dampak penggunaan energi tidak terbarukan dan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Terhadap materi yang belum saya pahami, saya akan berusaha mencari literatur yang relevan dan belajarnya kembali supaya dipahami. 5. Setelah belajar hari ini, selanjutnya saya akan melakukan mencoba. Ya, terima kasih Luki, anak dan Luki telah memberikan refleksinya, sangat luar biasa sekali. Nah, ada lagi yang lain? Nah, Elmi, betul? Pertama, hal yang paling saya pahami adalah bagaimana dampak penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam terhadap kesehatan. Ya, demikian tadi refleksi yang disampaikan oleh temannya. Kasih semangat dulu untuk temannya dan kita semua. Walaupun di akhir pembelajaran, Ibu harap masih tetap bersemangat untuk belajar. Nah, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih bermakna. Nah, jadi untuk yang lainnya yang belum sempat memberikan secara langsung karena kita keterbatasan waktu, bisa menyampaikan nanti melalui keyword yang sudah disiapkan dan ada di WA group yang sudah dikirim. Sepertinya ada pertanyaannya, nanti tinggal kita klik tanpa saja di sini. Nah, ini sudah ada beberapa temannya yang memberikan respon. Ada Andelia dan Rizky. Nah, terkait dengan hal apa yang paling Anda pahami dalam pelajaran hari ini, sampai ada 5. Nah, itu wajib kalian isi ya, untuk merefleksi. Kalian belajar nggak hari ini atau tidak? Hal apa yang kalian dapatkan dan apa yang perlu dipelajari untuk kegiatan selanjutnya. Nah, baik, untuk kegiatan refleksi itu kemudian untuk kegiatan kita selanjutnya adalah untuk soal pemahaman. Sedangkan kalian kerjakan, Ibu sudah kirim juga ke WA group. Sedangkan kalian kerjakan di situ. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya adalah kita akan belajar tentang energi alternatif untuk lebih memahami lagi supaya kita tidak tergantung dengan energi fosil. Nah, supaya kita bisa menekan efeknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk kita hari ini sampai sini dulu. Silakan dikumpulkan saja materinya. Nah, baik, saya akan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi di awal gue lupa. Baik anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini sampai sini aja dulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, ini kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik.